Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ayuning Tias dengan NPM 2241180 manajemen 22C. Sini saya akan menjelaskan tentang materi aspek teknis dan teknologi di tata letak dan pemilihan teknologi. Tata letak. Layout atau tata letak adalah proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Layout dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat tercapainya efisiensi operasi. Layout ini memberikan berbagai keuntungan, yaitu yang pertama, keleluasaan ruang gerak untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Yang kedua, efisiensi pemakaian ruangan. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Yang keempat, aliran material menjadi lancar. Yang kelima, cost pengangkutan material dan barang rendah. Yang keenam, kebutuhan persediaan yang rendah. Yang ketujuh, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Jenis layout. Yang pertama, posisi tetap. Berdasarkan proyek yang disebabkan ukuran, bentuk, atau hal lain yang menyebabkan tak mungkin untuk memindahkan produknya. Contohnya gedung dan produksi kapal. Yang kedua, orientasi proses. Layout orientasi proses didasarkan pada produksi barang atau pelayanan jasa. Layout ini secara bersamaan menangani produk atau jasa yang berbeda, contohnya rumah sakit. Yang ketiga, tata letak kantor. Layout ini berkaitan dengan posisi pekerja, peralatan kerja, tempat yang diperuntukkan untuk perpindahan informasi. Yang keempat, tata letak pedagang eceran. Layout yang berkenaan dengan pengaturan dan alokasi tempat serta arus bermacam produk atau barang hingga banyak barang yang dapat dipajang dan mengakibatkan penjualannya lebih besar. Yang kelima, tata letak gudang. Layout ini ditujukan pada efisiensi biaya penanganan gudang dan memaksimalkan pemanfaatan ruang gudang. Tujuan dari layout ini adalah untuk memperoleh optimum trade-off antara biaya penanganan dan ruang gudang. Yang keenam, tata letak produk. Layout jenis ini mencari pemanfaatan personal dan mesin yang terbaik dalam produksi yang berulang-ulang atau berlanjut. Pertimbangan perusahaan untuk memperoleh layout yang baik. Yang pertama, kebutuhan kapasitas dan tempat. Yang kedua, peralatan untuk menangani material atau bahan. Yang ketiga, lingkungan dan estetika. Keempat, arus informasi. Yang kelima, biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Pemilihan teknologi. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih teknologi yaitu yang pertama, ketetapan teknologi dengan bahan bakunya. Yang kedua, keberhasilan teknologi di tempat lain. Yang ketiga, pertimbangan teknologi lanjutan. Yang keempat, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Yang kelima, kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. Yang keenam, pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja. Beberapa aspek teknis dan teknologi yang dianalisis dalam studi kelayakan bisnis adalah yang pertama, desain produk atau jasa, meliputi evaluasi desain produk atau jasa yang akan ditawarkan, termasuk spesifikasi teknis, desain estetika, dan keamanan produk. Selanjutnya, kemampuan produksi, meliputi evaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa, termasuk kapasitas produksi, proses produksi, dan efisiensi produksi. Selanjutnya, sumber daya teknis, meliputi evaluasi sumber daya teknis yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, termasuk peralatan, mesin, dan perangkat lunak yang diperlukan. Yang selanjutnya, kompetensi teknis, meliputi evaluasi kompetensi teknis tim yang akan mengelola bisnis, termasuk kualifikasi, pengamanan, pengalaman, dan kemampuan dalam bidang teknologi yang relevan. Selanjutnya, ketersediaan teknologi, meliputi evaluasi ketersediaan teknologi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, termasuk ketersediaan teknologi di pasaran, biaya, dan resiko teknologi.
Selanjutnya, standar industri meliputi evaluasi standar industri yang berlaku dan bagaimana produk jasa yang akan ditawarkan memenuhi standar tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.